Lokasi pertama berada di lereng Gunung Semeru, tepatnya di wilayah Desa Bambang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Wilayah ini terbentuk melalui proses vulkanisme yang biasanya masih berkaitan erat dengan proses tektonisme struktural, contohnya pada Gunung Semeru. Gunung Semeru terbentuk dari akibat subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Sebagai gunung yang masih aktif, Gunung Semeru memiliki subgrup landform vulkanik yang masuk dalam kelompok stratovolkan yang batas-batas subgrupnya masih cukup mudah dikenali seperti kepundan, lereng atas, lereng tengah, lereng bawah, perbukitan vulkanik, dan dataran vulkan. Kepundan disebut juga dengan kawah atau tempat keluarnya material vulkanik yang keluar dari dapur magma. Kaldera adalah daerah cukup luas di sekitar kepundan yang berisi material vulkanik. Cara membedakan lereng atas, tengah, dan bawah secara fisiografis dapat diketahui dari perbedaan kemiringan lereng dan material vulkanik serta jenis tanahnya. Lereng atas memiliki kemiringan lereng paling curam, kemudian berpindah ke lereng tengah yang lebih landai dan dibatasi oleh lereng bawah yang lebih landai lagi. Selanjutnya, antara lereng bawah dan dataran vulkanik terkadang dapat ditemui kaki lereng yang biasanya muncul sebagai hasil dari lontaran atau endapan material vulkanik yang cukup jauh dari kepundan. Dilanjutkan dengan dataran vulkanik yang memiliki kemiringan lereng sekitar 1-3%. Selain kemiringan lereng, perbedaan antara lereng di stratovulkan dapat dilihat dari persebaran material vulkanik dan perkembangan tanah serta penggunaan lahan. Pada peta geologi lembar Turen disebutkan bahwa formasi geologi pada titik pengamatan ini termasuk ke dalam formasi HVJ atau endapan gunung api Jembangan. Formasi ini terdiri dari lava basal olivin, piroksin, tuf pasiran, dan pasir. Tanah yang dekat dengan pusat erupsi selalu mendapatkan material vulkanik baru. Tanahnya cenderung muda, yang disebabkan oleh penambahan bahan induk baru lebih cepat daripada proses pedogenesisnya, dan umumnya memiliki ordo andisol. Semakin jauh dari pusat erupsi, tanah cenderung lebih berkembang karena proses pedogenesis yang terbentuk lebih lanjut dengan sedikit penambahan material baru. Umumnya, tanah yang dijumpai berordo inseptisol. Jenis vegetasi di lereng atas masih alami. Selanjutnya, ke lereng tengah banyak terdapat tanaman tahunan. Pada lereng bawah, vegetasinya beralih dari tanaman tahunan menjadi kebun dan tegalan. Pada gunung api terdapat bagian khusus yang disebut dengan torehan. Torehan adalah bagian yang muncul di antara lembah-lembah sebagai akibat dari proses denudasi atau pengikisan oleh air. Lebar dan dalamnya torehan biasanya dipengaruhi oleh umur gunung api dan kemiringan lereng. Pola drainase di daerah gunung api umumnya berjenis radial. Pola drainase radial memiliki ciri khusus berpusat di hulu dengan aliran lurus, cepat, dan sempit karena faktor lereng. Kemudian semakin ke bawah akan bercabang dan semakin lebar karena lereng yang semakin landai. Kecepatan aliran juga akan semakin lambat, namun bentuk sungai tetap lurus. Dari bentuk lahan vulkanik di wilayah Gunung Semeru ini, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Turen. Perhatikan peralihan kemiringan lereng dan perbedaan penggunaan lahan dari titik ini ke titik pengamatan selanjutnya. Dan telaah kira-kira apa saja faktor yang memengaruhi hal tersebut.